الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Allahumma arhamna bil Quran. Ayah bunda, kemarin sudah ayat ke-10 udah jadi bekal sama ayah bunda. Hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, insya Allah Allah selamatkan dari fitnah Dajjal. Dan Dajjal itu, ayah bunda, Allah alam bentuknya nanti kayak apa. Apakah ulama ada yang mengatakan dia makhluk yang bermata satu, di kepalanya ada tulisan kafir. Boleh jadi juga ada yang berpendapat dia ini kaum. Boleh jadi ada yang berpendapat penguasa yang zolim. Nah, maka ini 10 ayat pertama akan menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Ayah bunda, hafalkan, amalkan sama ayah bunda. Nanti cari siapa yang hafal 10 ayat surah Al-Kahfi, maka usima min fitnah Dajjal, bakal dilindungi dari fitnah Dajjal. Cari hadisnya, ayah bunda, PR pertama. Dan semangat ini yang membuat kenapa 10 ayat pertama Al-Kahfi ini kita dilindungi dengan dari fitnah Dajjal. Sama seperti anak-anak muda ini. Mereka minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari penguasa yang zalim, penguasa yang
kezoliman, kesalahan dianggap benar, dianggap lumrah. Sementara kebenaran dianggap kriminal. Dan jangan kecil hati kepada semua pejuang kebenaran. Di setiap masa selalu begitu. Nah, jadi jangankan di zaman kita, zaman Rasul gitu. Nah ini di zaman sebelum Nabi Isa lagi, Ashabul Kahfi ini. Jadi kalau pejuang kebenaran itu, nah musuhnya aneh-aneh. Penguasa zolim nggak suka dari dulu. Jadi jangan kecil hati. Para pejuang kebenaran. Para pejuang iman jangan kecil hati. Nah ini caranya supaya Allah selamatkan dari fitnah Dajjal. Termasuk dari penguasa yang zolim. Nah ini semangatnya adalah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Dan la haula wa la quwata illa billah. Kadang-kadang kepada penguasa yang zolim, nggak usah serius-serius amat pengen ngelawan. Nggak usah serius-serius amat. Kenapa? Ya kalau udah serahin ke sama Allah, tidur aja ntar dia mati tuh. Penguasa yang zolim. Nah ini Ashabul Kahfi. Kita santai aja. Kita serahin sama Allah. Namrud sama lalat doang mati. Jadi santai ngadepin penguasa-penguasa yang zolim. Fir'aun matinya sama apa? Air. Jadi hal yang lembut bisa mematikan. Jadi Masya Allah. Bayangin ayah bunda. Musa dalam kondisi selemah-lemahnya ketika dia jadi bayi. Diapungkan di atas air. Tapi karena Allah yang lindungin selamat tuh. Fir'aun dalam kondisi sekuat-kuatnya. Punya bala tentara. Punya pasukan. Punya senjata. Tapi sama air kalah. Jadi nggak usah baperan kalau lagi ada penguasa yang zolim. Santai. Bawa tidur aja ya, ayah andung. Tidur aja Tuh, lawannya. ayah aduh, tahu Jadi, aja. eh, jadi Ashabul Kahfi. Nah ini daripada mikirinnya pusing gitu. Bentar-bentar baca WA bawaannya emosi. Apalagi pengumuman udah diumumin. Udah tenang aja tenang. Bawa tidur, bawa tidur. Nih, ini kalau Coba. naik pelajarannya fadharabna ala azanihim. Kami tutup telinga mereka. Fil kahfi di gua sini ada dalam jumlah tahun yang banyak. Ayah bunda, nah ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayah bunda ngerjakan amal ibadah karena Allah, hatta tidur pun pahalanya banyak. Tapi kalau mengerjakan amal tapi niatkan karena untuk prestis, ego, pengen dikenal orang, tercapek. Ini kita udah beli jilbab seragam, ustazahnya kagak nggak komen lagi gitu. Sakit hati tuh kalau kalau kita mengerjakan sesuatu karena makhluk atau karena ego kita sendiri. Jadi niatin aja buat Allah segala-gala. Jadi kalau kita niatin buat Allah sama seperti saum nih, ayah bunda. Kita ngerjakan saum karena kita niat karena Allah mengerjakan saumnya, maka diamnya tasbih, tidurnya ibadah. Kenapa? Karena selagi kita niat buat Allah, nah, dari mulai start subuh sampai maghrib, itu semuanya jadi ibadah. Sama kalau kita lagi ikhtiar, mau keluar rumah, mau mau mengikuti perintah Allah, mencari rezeki yang Allah sudah siapkan. Kita jemput rezeki, keluar dari rumah, aku niat ya Allah untuk berikhtiar hari ini, menjemput rezekimu, demi mencari ridhomu. Tuh jangan lupa tuh. Setiap kali semua amalan kita niatkan karena Allah. Maka pahala tuh.
dari perginya kita sampai pulangnya kita jadi pahala. Aku niat ya Allah tidur mengikuti sunnah Rasulmu untuk beristirahat, menjaga kesehatanku demi mencari ridhomu. Selagi tidur, pahala. Nah, jadi serahkan sama Allah, nanti jadi pahala. Nah ini tidurnya lama, 309 tahun, wah jadi pahala semua. Ini tidur bersejarah, tidur yang Allah ridhoi. Dan fadarabna ala azanihim, kami tutup telinga mereka. Ayah bunda, saya mau ngasih tahu sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Itanam ahadukum, kalau kalian tidur, yakidu syaitan fi qafiyati ra'si salah su'uqat. Setan bakal ngikat 3 ikatan di batok kepala kalian, tempurung kepala kalian. Dan setiap kali ngikat, setan akan mengatakan, alaika lailun tawilun farqud. Masih lama, tidur aja terus. Jadi kepala kita kalau tidur tuh diikat sama setan. Dengan berapa ikatan? 3. Dan kalau kita wudhu, kalau kita tidurnya dalam kondisi wudhu, berdoa, wah, setan nggak boleh dekat. Malaikat doain kita, malaikat jagain kita. Nah, balik 3 ikatan setan. Kadang-kadang kita tertidur, lupa baca doa, lupa berwudhu. Nanti ayah bunda cari ya, keutamaan wudhu sebelum tidur. PR, keutamaan wudhu sebelum tidur. Jadi angkat tangan sebab melihat siapa yang sudah terbiasa wudhu sebelum tidur. Nah, tuh banyak Masya Allah. Yang belum ayo praktekin. Kenapa? Karena sepanjang malam kita dijagain sama malaikat dan setiap kali kita bolak-balik badan didoain sama malaikat. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah rahmati dia. Didoain. Nah kalau yang kebablasan tidur, nah, setan ngikat 3 ikatan di kepala kita. Dan bisikannya adalah alaika lailun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidur aja. Tapi fa'inistaiqadha fahamidallah, kalau dia terjaga lalu dia mengucap alhamdulillah atau alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilahin nusyur, 1 ikatan lepas. Kalau dia wudhu, ikatan kedua lepas. Kalau dia sholat meski cuma 2 rakaat, 3 ikatan lepas. Dan lihat janji Rasulullah. Maka kalau dia bisa mengerjakan 3 hal itu, maka dia akan mengatakan yakunu nasyiton thayyiban nafs. Besoknya dia pasti dinamis. Dia pasti berenergi. Wa illa, kalau enggak, kalau dia terjaga, kemudian dia lihat jam, oh masih lama nih, dia tidur lagi, maka hobi nafs kasalan, dia akan menjadi orang yang letoy, letih, tidak berenergi besok. Jadi yang tahu baterai kita udah full apa enggak, yang punya. Seperti HP kita. Kalau kita cas terus 24 jam bisa nggak? Bisa. Tapi kalau dari cas, berapa menit sudah full, lepas chargernya. Sama. Yang tahu baterai kita ini Allah. Jadi kalau Allah udah bangunin, meskipun jam 1 itu, ada cukup bangun. Wudu, dan kemudian, sholat. Minimal 2 rakaat. Apalagi sholat malam yang panjang. Jadi, ayah bunda, cari itu hadisnya ya. Tentang supaya kita lepas dari 3 ikatan setan saat tidur. Ada juga hadis Rasulullah SAW, orang yang kesiangan bangun subuh, lalu kemudian Rasul mengatakan, orang itu telinganya dikencingi oleh setan. Jadi kalau azan segitu kencangnya, nggak bangun, nggak kedengeran, nah telinga kita ini dikencingi oleh setan. Nah, kalau di hadis ini, ayah bunda cari lagi tuh hadisnya. Tentang telinga yang dikencingi setan sampai panggilan Allah nggak kedengeran. Nah, kalau itu adalah orang-orang yang telinganya ditutup dengan kencing setan, nah sekarang Ashabul Kahfi karena doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, maka yang menutup telinganya mereka Allah.
Dan mereka tinggal di dalam goa itu dalam kondisi yang lama. Summa ba'asnahum, hingga kami bangunkan mereka. Summa ba'asnahum, kami bangunkan mereka. Lina'lama ayyul hizbaini, agar nanti orang-orang setelah mereka itu yang berbeda pendapat, tebak-tebakan berapa lama mereka berada di goa tersebut. Dan betul, dari berbagai macam agama yang ada di dunia ini, mereka berselisih pendapat. Dan dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ayah bunda bakal ngeliat tuh, bahwa mereka bakal tinggal berapa lama mereka tinggal. Salah sumiatin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun ditambah 9 tahun lagi. Maknanya 309 tahun. Ayat berapa tuh kalau nggak salah? Ayat 25. Nanti ayah bunda bakal ketemu. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat 11, ayat 12 ini ngelawan penguasa yang zalim. Ini ayatnya pas banget lagi nih habis pengumuman. Habis ngelawan penguasa yang zalim, udah nggak usah baper, serahin aja sama Allah. Bawa tidur ya. Dibawa tidur, bawa tenang hati kita pokoknya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita manusia ikhtiar semampunya. Demikian juga tugas para rasul, tugas para nabi ikhtiar semaksimal mungkin. Urusan hasil, biarin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda nanti cari ya ayat surat 14 ayat 36. Waqad makru makruhum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Mereka punya makar, makar yang mereka upayakan. Dan Allah tahu makar mereka. Meskipun makar mereka itu mau menggeser gunung, kata Allah. Surat 14 ayat 36. Hiburan buat ayah andung sama ayah bunda yang garis radikal. Pokoknya jangan jangan baperan. Insya Allah pertolongan Allah terus hadir buat para pejuang iman. Jazakumullah ayah bunda sekalian, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.